Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'du. Yang sangat kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sekarang, Bapak Ibu guru hebat semuanya. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita semua dapat hadir untuk mengikuti diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman saya selaku calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lamongan tentang budaya positif. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semuanya dapat berkumpul bersama. Bapak Ibu guru masih semangat ya? Alhamdulillah. Sebelum ke materi, perlu saya pengen tahu terkait dengan budaya positif. Menurut Bapak Ibu guru, kalau mendengar kata budaya positif, apa yang ada di benak Bapak Ibu sekalian? 5S. Salam, sapa, senyum, silaturahmi. Oke. Kira-kira apa lagi kalau kita mendengar kata budaya positif? Berpelukan. Tentunya ini adalah antara laki-laki dengan laki-laki, bapak guru dengan siswa, ibu guru dengan siswi. Jangan malah sebaliknya. Jadi budaya positif ini penting bagi kita, terutama kita di instansi atau di sekolah, di satuan pendidikan, yang awalnya itu merupakan kebiasaan-kebiasaan yang baik, praktek baik kita yang ada di sekolah, yang nantinya dalam jangka waktu yang panjang itu semua akan menjadi sebuah budaya. Dan budaya ini kalau sudah terbentuk Bapak Ibu sekalian, ini akan menjadi motivasi internal atau motivasi intrinsik yang muncul dari dalam diri peserta didik, sehingga peserta didik nanti dalam melakukan kebiasaan budaya di sekolah tidak harus menunggu yang namanya ada hukuman ataupun penghargaan. Jadi melakukan kebiasaan positif itu berasal dari diri masing-masing peserta didik. Next. Sebagai pertanyaan pemantik yang perlu untuk menjadi renungan kita semua, selama ini kita berada di sekolah, apakah hukuman itu benar-benar dapat mendisiplinkan murid atau anak kita? Yang kedua, pemberian hukuman baik dalam hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, apakah memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Itu menjadi pertanyaan untuk kita semua. Selanjutnya, di dalam diseminasi budaya positif ini ada 6 topik Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima ada restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir keenam restitusi berupa segitiga restitusi. Next. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk topik yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bahwa di dalam teori pendidikan, dulu kita kalau belajar di perkuliahan maupun di seminar ada yang namanya teori kontrol atau teori pilihan. Nah, sedangkan kita selaku seorang pendidik yang ada di sekolah, ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol itu sendiri. Ilusi yang pertama bahwa guru itu mengontrol murid. Nah, kalau kita sebagai seorang guru tentunya, kalau anak supaya bisa patuh, tentunya kita sebagai guru
bisa mengontrol siswa, baik itu dengan tata tertib atau aturan atau nanti ada hukuman, sehingga itu terbayang kita bahwa guru itu mengontrol murid, padahal itu tidak. Mungkin kalau kita siswa-siswa kita, terutama yang laki-laki, kalau ada kita kelihatannya dia pada waktu mengeluarkan baju terus ketemu kita, bajunya akan dimasukkan. Itu kalau ada kita. Nah, apakah dengan tidak adanya kita, siswa yang seperti itu akan masukkan baju? Belum tentu. Makanya itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ada ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Oh, kalau ada siswa yang salah, ketahuan merokok, oh melakukan pelanggaran, kita panggil, kita sebutkan kesalahannya. Apakah dengan murid merasa bersalah itu bisa menguatkan karakter siswa? Ternyata itu juga belum tentu. Kadang ada siswa yang seperti itu malah menjadi rendah diri karena dia merasa bersalah, merasa terpojokkan. Makanya itu dikatakan miskonsepsi atau ilusi. Yang ketiga, ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Sesuatu yang kita berikan, bentuk penghargaan, hadiah kepada anak-anak, itu ternyata juga tidak semuanya bermanfaat. Kadang siswa itu, kalau kita sering, tidak hanya siswa, begitu juga dengan putra-putri kita, anak kita yang berada di rumah, atau sering kita kasih hadiah setiap melakukan apa yang kita mau, itu anak malah akan menjadi ketergantungan, sehingga itu pada akhirnya nanti malah tidak bermanfaat. Dan yang terakhir, bahwa ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai seorang guru di sekolah, nah tentunya kita, bayangan kita adalah kita sanggup untuk memaksa murid untuk mentaati tata tertib, murid untuk mentaati aturan. Begitupun juga kita sebagai orang tua, padahal itu bukan. Jadi anak itu juga punya kehendak, tentunya untuk diarahkan ke arah yang positif. Itu adalah beberapa ilusi teori kontrol yang menjadi miskonsepsi atau kesalahpahaman. Next. Tentunya seperti yang saya bilang tadi, bahwa ada perubahan paradigma dari awalnya stimulus respon menjadi teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Kalau di dalam stimulus respon, bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita terhadap dengan siswa-siswa kita, bahwa terkait dengan aturan kedisiplinan itu murid sama dengan kita. Padahal kalau menurut teori kontrol itu bukan. Bahwa kalau di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi jangan disamakan pandangan orang lain dengan pandangan kita. Tentunya mereka memiliki pandangan tersendiri, termasuk siswa kita. Yang kedua, perubahan paradigmanya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Bahwa anak yang melakukan pelanggaran, siswa yang melakukan kesalahan, itu kalau menurut teori stimulus respon itu dianggap sebagai sebuah kesalahan. Tapi kalau menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak-anak kita, peserta didik kita, kalau melakukan kesalahan, tentunya mereka melakukan kesalahan itu ada tujuannya, ada maksudnya. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ternyata bergeser, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, termasuk siswa. Kita beranggapan bahwa kita bisa mengontrol siswa, tapi yang menurut teori kontrol adalah siswa bisa mengontrol dirinya sendiri tanpa bisa dikontrol oleh orang lain. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu kebalikannya dari yang kedua tadi atau ketiga. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau kita sudah merayu siswa supaya dia nurut dengan kita, supaya dia bisa melakukan apa yang kita inginkan, ternyata dia tidak melakukan itu. Nah, tentunya nanti muncullah yang namanya bujukan.
ada yang namanya pemaksaan, bahkan nanti ekstrim lagi yaitu dengan hukuman. Sedangkan menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dengan siswa kita nanti kita berkolaborasi terkait dengan kesalahan siswa, makanya dia nanti akan kita ajari untuk menemukan pilihan supaya tidak melakukan pelanggaran. Dan yang terakhir, kalau menurut stimulus respon, model berpikirnya menang kalah. Kita sebagai guru tentunya menang karena kita yang punya aturan, kita yang punya tata tertib. Siswa yang melakukan pelanggaran berarti dianggap kalah karena telah melakukan kesalahan. Tapi kalau menurut teori kontrol, Bapak Ibu sekalian, model berpikirnya menang-menang. Makanya kita ada istilah win-win solution. Jadi kita sebagai seorang pendidik menang, siswanya juga menang. Jadi dia belajar dari kesalahannya sendiri. Itu Bapak Ibu sekalian, perubahan pada paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Next. Selanjutnya terkait dengan makna disiplin, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita dengar kata disiplin, tentunya itu terkait dengan aturan, tata tertib, hukuman. Sedangkan kalau menurut bahasa Latin, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Bahwa disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa ini adalah motivasi intrinsik. Jadi disiplin itu adalah tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Namun yang sudah membudaya di kita, makna kata disiplin itu telah berubah atau bergeser menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Seperti kita di sekolah ada tata tertib, ada aturan, ada hukuman. Nah itu tujuannya adalah untuk mendisiplinkan kita, padahal itu adalah eksternal atau berasal dari luar, dan itu biasanya jangka waktunya tidak akan lama atau jangka waktunya pendek. Sedangkan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Tentunya disiplin yang di sini yang dimaksud adalah disiplin dari dalam diri atau motivasi internal. Demikian Bapak Ibu terkait dengan makna disiplin yang sesungguhnya. Selanjutnya untuk materi yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, ada 3 motivasi yang perlu kita ketahui sehingga nanti bisa mengantarkan murid-murid kita untuk bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus menunggu dipaksa atau dihukum. Yang pertama, teori motivasi perilaku manusia. Baik seorang anak maupun kita sebagai seorang pendidik, perilaku manusia biasanya didasari oleh 3 hal. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bahwa apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, apa yang akan terjadi pada siswa kalau dia datang terlambat. Oh, dia pasti akan mendapatkan hukuman. Kebanyakan dari siswa kita motivasinya adalah yang nomor 1. Kalau dia tidak mau dihukum, berarti dia harus datang tepat waktunya. Nah, motivasi yang pertama ini termasuk motivasi eksternal. Selanjutnya perilaku manusia yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi atau mendapatkan penghargaan. Oh, kalau saya bisa datang tepat waktu, nanti saya akan mendapatkan penghargaan. Kalau siswa berarti siswa teladan, kalau guru berarti guru teladan. Nah, ternyata motivasi yang kedua ini juga masih motivasi eksternal. Karena apa yang menjadikan dia bisa patuh itu masih ada embel-embelnya tadi, yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, yang ketiga ini Bapak Ibu sekalian, perilaku manusia motivasinya yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Saya datang tepat waktu di sekolah karena saya menghargai diri saya yang menjunjung tinggi rasa tanggung jawab. Nah, ini baru yang namanya motivasi internal, tidak terpaku pada hukuman maupun penghargaan.
penghargaan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang perlu kita tanamkan kepada siswa-siswi kita terkait dengan motivasi internal, yaitu menumbuhkan semangat belajar, menumbuhkan budaya positif kepada peserta didik dari dalam dirinya sendiri. Next. Dihukum penghargaan. Nah, biasanya dalam teori pendidikan ada hukuman, ada penghargaan. Nah, ternyata penghargaan itu juga tidak selamanya berakibat positif atau bermanfaat. Penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Sama sebenarnya. Kalau dia melakukan pelanggaran, ada yang namanya hukuman. Kalau dia mau melakukan sesuatu yang kita suruh, ada yang namanya penghargaan atau hadiah. Tentunya dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan, baik penghargaan maupun hadiah yang kita berikan kepada siswa maupun putra putri kita itu akan menimbulkan efek ketergantungan. Begitu kita tidak memberikan hadiah, begitu kita tidak memberikan penghargaan, anak itu juga bisa jadi tidak akan melakukan apa yang kita minta. Next. Bentuk program kebajikan. Nah, ada tawaran yang namanya apresiasi. Jadi penghargaan tidak selamanya itu berupa hadiah atau berupa makanan atau uang dan lain sebagainya, tapi bisa dalam bentuk apresiasi. Dalam memberikan apresiasi perlu kita perhatikan beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Kita berada di kelas, oh ada anak yang sudah melakukan perintah kita dengan baik, kita beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi, dari hati ke hati. Selanjutnya, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, tidak pilih kasih. Tidak hanya murid itu saja yang kita beri apresiasi. Kalau siswa yang lain walaupun itu kecil, tentunya kita juga harus memberikan apresiasi. Selanjutnya, beri pengakuan secara konsisten. Ini harus kita lakukan secara terus-menerus. Jangan kita berikan apresiasi di awal saja, tapi di akhir nanti itu berhenti. Nah, ini biasanya menimbulkan efek yang kurang baik juga. Dan yang terakhir, fokus pada prosesnya, bukan pada hasil akhirnya. Oke, baik, lanjut Bapak Ibu sekalian. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan yang bisa kita terapkan kepada peserta didik kita, bahwa kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, ini bentuk apresiasi yang bisa kita sampaikan ke peserta didik, bahwa kemarin saya perhatikan ini sebagai pembuka, lalu nilai kebajikannya adalah rasa empatimu besar sekali pada situasinya, yaitu pada saat menolong murid baru di kelas kita. Contoh yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ini kelihatannya kan sepele, tapi anak dengan kita perhatikan seperti itu tentunya akan tumbuh motivasi, akan kebanggaan pada diri siswa kita. Selanjutnya, yang terakhir, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Misalkan kita pada waktu mengajar di kelas, kondisi kelas kotor. Nah, ternyata ada siswa yang memungut sampah. Nah, itu kita berikan apresiasi. Dan kita membentak kelas, oh kenapa kok tidak sabu dan sebagainya. Nah, itu malah akan menimbulkan anak menunggu untuk diperintah terlebih dahulu. Oke, next. Nah, Bapak sekalian, untuk memahami lebih lanjut terkait dengan perilaku siswa tersebut, termasuk hukuman maupun konsekuensi, di sini ada 7 kasus. Nanti Bapak Ibu bisa menebak apakah ini termasuk hukuman atau termasuk konsekuensi. Oke, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena
terlambat ke sekolah. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Oke, baik. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah pada waktu pandemi dulu. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, konsekuensi ya. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke, luar biasa. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan murid disuruh untuk tidak, ini sebenarnya ada tidaknya, tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ada siswa yang tidak memakai sepatu hitam, sepatunya kita lepas, nah, anaknya disuruh untuk ngebak. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, hukuman. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita lihat untuk jawabannya. Survei membuktikan. Next. Oh iya. Oke, yang pertama 2-3 hukuman. Yang ke 4 dan 5 konsekuensi tepat. Yang ke seperti itu tadi hukuman. Nah, yang berbeda adalah yang terakhir. Kita amati Bapak Ibu sekalian. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini kira-kira hukuman atau konsekuensi kira-kira? Konsekuensi. Oh, ada kuncinya, ada konsekuensi. Kenapa itu menjadi konsekuensi tidak hukuman, padahal kan ada fisiknya lari? Kira-kira. Oh, oke, baik, karena pelajarannya adalah pelajaran PJOK. PJOK-nya bukan lari katanya. Oh, nah kebetulan bisa jadi ini adalah pada waktu pelajaran PJOK biasanya dimulai dengan yang namanya pemanasan. Nah, murid biasanya untuk lari biasanya seperti itu. Saya dulu pada waktu sekolah pun seperti itu, biasanya sebelum memulai kita untuk berkeliling lapangan. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu, oke, untuk memahami apa yang namanya hukuman dan konsekuensi. Next. Nah, menurut teorinya bahwa yang membedakan hukuman dan konsekuensi ada beberapa unsur. Yang pertama, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, seperti tadi melepas sepatunya karena dia tidak memakai sepatu hitam, pasti dia akan malu, pasti dia akan diam diri di kelas. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, seperti tadi menumpahkan air di meja, tentunya dia akan ada konsekuensinya, dibersihkan, termasuk nanti mencoret-coret meja. Selanjutnya, kalau hukuman akan membuat anak sakit, baik itu fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau kita hukum tidak semua murid itu sama, ada yang anak mudah sakit hati sekali dan itu akan membekas pada diri anak sampai jangka waktu yang lama. Sedangkan kalau konsekuensi, anak akan menghargai perilaku disiplin. Kalau hukuman bentuknya adalah paksaan, kalau konsekuensi adalah stimulus dan tanggapan. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri karena dia telah melaksanakan hukuman itu tadi. Tapi kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan. Kalau hukuman merupakan konsep diri yang buruk, dia merasa bersalah. Sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik, artinya dia belajar untuk tanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, pasti kalau dia melakukan kesalahan pasti akan sembunyi-sembunyi. Sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir, akibat hukuman bisa membuat siswa marah, rasa bersalah, dipermalukan, atau merasa tidak dihargai. Sedangkan kalau konsekuensi kehilangan haknya, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau temporer. Itu adalah supaya kita bisa membedakan mana termasuk hukuman dan mana termasuk konsekuensi. Next Bapak Ibu. Selanjutnya adalah ada tawaran yang ketiga.
Tawaran yang pertama tadi adalah hukuman, yang kedua ada konsekuensi, dan tawaran yang ketiga adalah restitusi. Oke, restitusi itu apa Bapak Ibu? Bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kalau ada anak yang berbuat salah, melakukan pelanggaran, mereka kalau melakukan restitusi, tentunya didampingi oleh Bapak Ibu guru atau kita semua akan berusaha untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, kepada teman-temannya, kepada siswa yang tidak melakukan pelanggaran dengan karakter yang lebih kuat. Artinya siswa belajar dari kesalahannya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka. Jadi murid diajari untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, entah itu terlambat, tidak mengerjakan tugas, menyontek dan sebagainya. Mereka diajarkan untuk mencari solusinya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau menjadi seperti apa. Dalam hal ini adalah tujuan mulia. Kita diciptakan tentunya untuk punya karakter yang kuat, karakter yang baik, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke, itu adalah restitusi. Nah, kalau tadi ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, di sini juga ada restitusi. Dan restitusi ini adalah pilihan yang paling baik untuk kita terapkan kepada anak didik kita, termasuk dalam memberikan hukuman. Jadi tidak hanya hukuman, konsekuensi, tapi kita ubah menjadi restitusi. Sesuatu yang menyakitkan kalau hukuman tadi, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi ada pilihan-pilihan. Jadi kita nanti akan memberikan pilihan-pilihan kepada peserta didik terkait dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Kalau restitusi itu menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Kalau tadi hukuman itu negatif jangka waktu yang panjang, tapi kalau restitusi ini akan menguatkan murid dalam arti positif untuk jangka waktu yang panjang. Kalau restitusi, siswa yang menjadi korban akan mendapatkan ganti. Sedangkan untuk selanjutnya, murid anak mendapatkan penguatan dari apa yang telah dia lakukan atau terkait dengan kesalahannya. Selanjutnya, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi murid yang telah melakukan pelanggaran, kesalahan, dia mulai belajar bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Selanjutnya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Jadi murid atau siswa kita belajar dari kesalahan, tentunya mereka akan juga kita ajari untuk memecahkan masalahnya sendiri. Kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Seperti yang tadi menanyakan tentang keyakinan, kita mau jadi orang seperti apa? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, kita sebagai seorang pendidik menawarkan kepada mereka untuk mencari solusinya sendiri. Tapi kalau kita misalkan hukuman maupun konsekuensi, di situ kan sudah ada deretan tata tertib atau aturan yang harus dilakukan siswa. Tapi kita mengajarkan siswa untuk menemukan atau menggali penyesuaian atau perbaikan masalah yang ada pada dirinya sendiri. Selanjutnya, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain terkait dengan pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan. Dia akan belajar untuk menghormati dirinya sendiri terkait dengan nilai-nilai positif dan menghargai orang lain. Kalau dari segi positif negatifnya, kalau hukuman itu berefek negatif, kalau konsekuensi itu netral, begitu dia sudah melakukan konsekuensinya sudah selesai. Tapi kalau restitusi, ini akan memberikan dampak positif untuk jangka waktu ke depan. Oke, kemudian untuk perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada 9 ciri restitusi Bapak Ibu sekalian. Itu bisa dilihat, pada intinya restitusi ini akan mengembalikan murid untuk bersama memecahkan masalah sesuai dengan pada kelompoknya. Restitusi juga merupakan solusi dan merupakan cara yang paling baik
untuk fokus pada karakter anak, bukan tindakannya, tapi membentuk karakter supaya siswa itu memiliki karakter internal, yaitu dari dalam dirinya sendiri. Oke, next. Oke, selanjutnya yaitu ada keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Nah, tentunya kita sudah ada, kalau di sekolah sudah ada tata tertib, ada peraturan, di kelas ada peraturan kelas. Ternyata ada tawaran yang lain, yaitu keyakinan kelas. Seperti contoh, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Atau mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan misalkan. Nah, untuk menumbuhkan dan mendukung motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri peserta didik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan hanya mengikuti serangkaian peraturan-peraturan saja. Tapi di sini fokusnya adalah menumbuhkan nilai atau keyakinan pada diri peserta didik kita supaya mereka bisa melakukan yang terbaik. Nah, untuk mengetahui apakah ini peraturan kelas keyakinannya seperti apa, barangkali Bapak Ibu sekalian bisa menyebutkan. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya, itu kan peraturan. Nah, kalau keyakinan kelas itu bisa dirubah seperti apa? Atau yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini kan peraturan. Atau selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, dan yang terakhir adalah jangan berlari di kelas atau koridor. Ada kata-kata jangan di situ. Nah, ini bisa kita rubah menjadi keyakinan kelas. Next. Nah, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelas kita adalah kita tanamkan ke anak-anak untuk memiliki rasa tanggung jawab. Tidak hanya mengembalikan buku, pokoknya kita tanamkan rasa tanggung jawab. Seperti dilarang mengganggu orang lain, berkelahi, dan lain sebagainya. Itu adalah kita tanamkan keyakinan kelas kita kepada anak-anak adalah menghormati orang lain. Dan yang terakhir di situ ada jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, keyakinan kelasnya adalah itu untuk keselamatan dan keamanan. Next. Selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 dasar kebutuhan manusia yang harus terpenuhi. Kebutuhan yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Selanjutnya yang kedua adalah kasih sayang dan merasa diterima. Ketiga ada penguasaan. Keempat ada kebebasan, kelima adalah kesenangan. Nah, 5 namanya kebutuhan dasar ini berarti harus terpenuhi, termasuk kita sebagai seorang pendidik maupun siswa kita sebagai seorang murid. Itu juga kebutuhannya harus terpenuhi. Next. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, di sini seperti kesehatan, rumah, makanan, dan selanjutnya. Kasih sayang, keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Selanjutnya kebebasan, kebutuhan untuk membuat pilihan. Next. Kesenangan, menyisipkan kegiatan yang menyenangkan selama pembelajaran di kelas. Nah, kita bisa kasih game atau sesuatu yang bisa membuat kelas itu bisa menjadi aktif dan menyenangkan. Selanjutnya ada penguasaan, kebutuhan merasa kompeten, menjadi terampil, diakui, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh serta memiliki rasa harga diri. Yaitu adalah kebutuhan penguasaan. Selanjutnya masuk pada posisi kontrol. Nah, kita sebagai seorang pendidik di sini ada 5 posisi kontrol. Seperti yang pertama tadi, ada yang namanya hukuman, konsekuensi maupun restitusi. Nah, kita posisi kita. Kira-kira kita dalam menangani siswa yang bermasalah dengan peserta didik kita nanti masuk yang mana? Yang pertama adalah sebagai seorang penghukum. Oh, begitu ada anak melakukan kesalahan, langsung kita hukum. Selanjutnya adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, siswa kita posisikan sebagai teman. Yang keempat,
posisi sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Nah, tentunya dari penghukum sampai ke manajer kelima ini yang paling baik adalah sebagai seorang manajer. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu sekalian, perbedaan atau masing-masing ciri dari 5 posisi kontrol tadi. Yang pertama adalah identitas gagal, ditunjukkan dengan posisi penghukum dan pembuat orang merasa bersalah karena mereka atau motivasi siswanya yaitu untuk menghindari hukuman. Kalau posisi kontrol kita sebagai seorang teman maupun pemantau itu adalah identitas berhasil atau sukses, tapi motivasinya dari luar atau eksternal atau ekstrinsik, karena akan mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Sedangkan yang terakhir, posisi kontrol yang kelima adalah sebagai seorang manajer. Inilah identitas yang sukses atau berhasil karena bisa mengontrol dari dalam dirinya sendiri sehingga siswa akan bisa menghargai diri sendiri. Oke, next. Nah, ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Kira-kira ada 6 pernyataan di bawah ini. Posisi manakah ke-6 pernyataan tersebut? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, maupun sebagai manajer? Oke, yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira ini sebagai apa Bapak Ibu sekalian? Membuat rasa bersalah. Oke, kita kantongi dulu jawabannya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum. Oke, ayolah lakukan demi ibu atau demi bapak. Ayolah lakukan anak-anak. Nah, sebagai teman karena nadanya di situ akrab dengan siswa. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini biasanya untuk anak TK atau anak SD di kelas-kelas yang awal. Nah, ini merupakan posisi penghukum atau teman atau membuat rasa bersalah. Ada pemantau tadi, yang terakhir manajer. Oke, next. Nah, selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Oh, sudah keluar jawabannya. Oke, langsung saja kembali ke jawabannya tadi. Oke. Selanjutnya, saya kecewa sekali. Nah, di situ ada kata kecewa, berarti membuat rasa bersalah. Murid merasa rendah diri. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini berarti kita memvonis siswa, yaitu kita sebagai seorang penghukum. Oke, tepat sekali tadi. Ayo lakukan itu sebagai seorang teman. Nah, kalau stiker bintang tadi sebagai pemantau. Kita dalam pembelajaran kita memantau, mengawasi anak-anak. Oh, kalau dia benar kita berikan apresiasi berupa bintang tadi. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, kita tawarkan untuk solusinya kepada siswa kita ini sebagai manajer. Oke, next. Ada yang namanya segitiga restitusi. Bahwa tawaran restitusi yang ketiga tadi itu adalah tawaran yang paling baik. Ini terkenal dengan konsep yang namanya segitiga. Karena ada 3 tahapan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Seperti ada siswa kita yang melakukan kesalahan, kita sampaikan atau kita kasih pernyataan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Sama Bapak dulu seperti kamu pada waktu jadi siswa pun pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Murid yang melakukan pelanggaran tentunya punya alasan tertentu. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kalau tahap 1, 2 sudah kita lakukan, kita tanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Next. Oke, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Seperti tadi, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Ini sebagai bagian paling awal
yang bertujuan untuk mengubah identitas siswa dari awalnya dia orang yang merasa bersalah, orang yang rendah, menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang sukses, supaya dia tidak merasa rendah diri. Next, tahapan selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Murid melakukan kesalahan, kita untuk guru harus memahami alasannya, karena tidak semua murid melakukan kesalahan itu adalah karena faktor dia memang sengaja, tapi kadang ada sebab-sebab tertentu. Makanya tahapan yang kedua ini kita validasi tindakannya yang salah. Pertanyaan yang bisa kita lakukan adalah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru yang lebih baik. Next. Nah, setelah tahapan 1 dan 2 sudah kita lakukan, yang pertama adalah identitas sudah kita rubah dari yang gagal menjadi sukses. Yang kedua sudah kita validasi tindakannya yang salah. Baru yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, bisa berupa dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, maupun kamu mau jadi orang yang seperti apa. Next. Demikian Bapak Ibu sekalian, materi yang sudah kita belajar bersama terkait dengan budaya positif. Tadi mulai ada disiplin, ada hukuman, ada restitusi, ada keyakinan kelas dan sebagainya. Nah, ini merupakan bentuk refleksi saya selama menjadi calon guru penggerak di SMA Negeri 1 sekarang ini. Yang pertama adalah saya merasa bahwa penerapan budaya positif di kelas saya masih belum maksimal. Oleh karena itu waktunya sangat pendek, yaitu 1 bulan dari bulan Mei kemarin. Oleh karena itu, seiring dengan berjalan waktu di semester genap ini, saya dan anak-anak sudah berkomitmen untuk sama-sama berusaha menjalankan budaya positif. Selanjutnya, budaya positif menurut saya harus kita terapkan di kelas maupun sekolah kita. Selanjutnya, metode restitusi menurut saya sangat layak kita coba sebagai alternatif metode yang kita gunakan dalam menghadapi murid kita yang masih melakukan pelanggaran. Ini sebagai tawaran alternatif, samping hanya sebagai hukuman maupun komitmen. Selanjutnya, rencana saya dalam jangka waktu ke depan yaitu mendampingi restitusi yang sudah dibuat oleh anak-anak yang bermasalah. Selanjutnya, memberikan lebih banyak apresiasi pada setiap individu di kelas, sekecil apapun pencapaiannya. Yang ketiga, secara berkala saya akan melakukan refleksi pelaksanaan budaya positif di kelas bersama anak-anak. Yang keempat, evaluasi keyakinan kelas dan pelaksanaannya di akhir semester genap ini. Dan yang terakhir, memperbaiki, menambahkan ataupun mengurangi nilai-nilai kebajikan yang menjadi dasar keyakinan kelas sesuai dengan yang disepakati oleh murid. Demikian Bapak Ibu sekalian, rencana perbaikan saya terkait dengan budaya positif yang ada di sekolah. Terakhir, ini refleksi bagi Bapak Ibu sekalian. Monggo nanti jawabannya bisa dikirim japri kepada saya terkait dengan hal baru apa yang mengubah paradigma atau cara pandang saya yang saya dapatkan. Yang kedua, saya akan jadi guru seperti apa setelah mengikuti diseminasi ini. Oke, nanti jawabannya bisa dikirimkan ke saya. Dan yang terakhir, ini adalah contoh praktek restitusi yang sudah saya lakukan terhadap siswa saya di SMA Negeri 1 sekarang Lamongan.
pagi ya? Kamu tahu sudah jam berapa ini? Oke, baik, silakan masuk ke lobi ruang guru menemui saya. Assalamualaikum Zana. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Zana, berdasarkan catatan tim ketertiban, kamu akhir-akhir ini sering terlambat ya? Iya Pak, akhir-akhir ini saya sering terlambat. Kalau diamputasikan sudah lebih dari 4 kali dalam 1 bulan Pak. Oke, baiklah Zana. Setiap manusia pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Itu merupakan hal yang wajar, termasuk datang terlambat. Oke, sama. Pak Markus juga pernah melakukan kesalahan. Dulu waktu menjadi siswa seperti kamu pun pernah yang namanya terlambat datang ke sekolah. Ya, karena setiap manusia pasti punya keinginan untuk memperbaiki kesalahannya. Zana, Pak Markus ingin tahu mengapa akhir-akhir ini Zana sering terlambat datang ke sekolah. Saya sering datang terlambat ke sekolah karena banyak kesiangan Pak. Oh, seperti itu. Kira-kira apa sih yang menyebabkan Zana bisa sampai bangun kesiangan? Setiap malam saya merasa bosan jadi tidak bisa tidur. Akhirnya saya melihat TikTok sampai hampir jam 3 pagi setiap harinya Pak. Oh, begitu. Zana menyalurkan hobi seperti bermain TikTok, bermain game, itu boleh sebenarnya. Itu pun baik untuk refreshing, untuk hiburan supaya kita tidak bosan. Sama Pak Markus, kalau misalkan ada waktu luang, ya sama, menyalurkan hobi, kadang juga bermain game. Namun, kalau kita tidak bisa membagi waktu, bermain TikTok terus-terusan, bermain game terus-terusan sampai lupa waktu, tentunya itu akan berdampak buruk. Iya Pak, saya jadi mengantuk karena kurang tidur dan saya lemas dan akhirnya malas untuk berangkat ke sekolah. Nah, itu Zana sudah mulai menyadarinya. Intinya, tubuh kita pun punya hak untuk istirahat. Jangan sampai diajak begadang terus, apalagi sampai menyebabkan Zana sampai bisa datang terlambat ke sekolah. Ya Pak, saya menyesal karena tidak bisa membagi waktu dengan baik. Oke, intinya kalau kita sering terlambat datang ke sekolah, itu akan berpengaruh pada proses pembelajaran. Pak, saya paham. Oke, tentu Zana sudah tahu tentang kesepakatan kelas kita terkait dengan kedisiplinan. Apa itu? Saya harus disiplin dengan datang ke sekolah tepat waktu. Oke, baik, betul sekali. Terus, bagaimana supaya caranya agar Zana tidak datang terlambat lagi? Saya harus tidur lebih awal, tidak main gadget sampai pagi hari, dan saya juga berusaha untuk bangun lebih pagi Pak. Oke, kira-kira apa yang bisa Zana lakukan supaya bisa bangun lebih pagi? Saya akan berkomitmen untuk bermain gadget seperlunya dan untuk bangun lebih pagi. Saya bisa mengaktifkan alarm di hati saya Pak. Oke, bagus. Itu merupakan upaya yang luar biasa menurut saya. Nah, di rumah kira-kira ada siapa yang bisa membantu membangunkan Zana jikalau suatu ketika Zana tidak bangun dengan alarm? Saya bisa minta bantuan oleh ibu saya untuk membangunkan saya Pak. Oke, saya sangat setuju sekali. Oke, baik Zana, semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Zana sudah bisa mengatur waktu dengan baik sehingga untuk ke depan tidak terlambat lagi. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, silakan sekarang masuk ke dalam kelas untuk melanjutkan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mukhalifatul Zana, kelas 11 3 SMA Negeri 1 Sekaran. Menurut saya, apa yang dilakukan Pak Marus Ali sangat baik sekali. Tutur kata beliau sangat ramah pada saya, walaupun saya sudah melakukan pelanggaran berupa sering terlambat masuk ke sekolah. Apa yang dilakukan Pak Marus Ali tidak menyakiti hati saya dan membuat saya tersinggung. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak sekalian, saya akan mengecek tugas. Anggun Amelia Zahra, tugasnya sudah lengkap ya? Sudah Pak.
Baik, lanjut. Bagus Prayuda Wiratama. Wah, ini tugasnya kurang 2. Sini ke depan, Gus. Bagus belum mengumpulkan tugas ya? Iya, Pak. Baik, setelah jam PAI nanti silakan masuk ke ruangan saya. Baik, Pak. Terima kasih Gus. Silakan kembali ke tempat. Assalamualaikum Bagus. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya Gus hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah bagus. Tiap orang pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Itu hal yang wajar karena kita sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa karena kita bukan makhluk yang sempurna. Iya, Pak. Begitupun juga dengan saya juga pernah melakukan kesalahan, termasuk kadang juga pada waktu saya menjadi siswa seperti kamu, telat mengumpulkan tugas. Begitu ya, Pak? Ya, karena setiap manusia punya keinginan untuk memperbaiki kesalahannya. Pak Bagus pengen tahu mengapa Bagus belum bisa mengumpulkan tugas-tugas PAI. Mohon maaf, Pak, saya tidak pernah belajar dan ketika sudah pulang saya langsung bermain futsal dan bermain game sampai lupa waktu. Oh gitu, bagus. Menyalurkan hobi lewat bermain futsal atau bermain game itu boleh, karena itu baik juga untuk refreshing, untuk hiburan supaya kita tidak bosan. Sama Pak Markus kalau ada waktu luang pun sama, kadang juga menyalurkan hobi, kadang juga bermain game. Namun kalau kita tidak bisa mengatur waktu dengan baik, apalagi sering terus-terusan main game sehingga lupa waktu, tentu itu akan berdampak buruk. Ya, Pak, saya jadi sering tidak pernah di rumah dan ketika di rumah saya sering membantah omongan orang tua. Nah, itu Bagus sudah mulai menyadari. Ya, Pak, saya menyadari kesalahan saya dan menyesali karena tidak bisa membagi waktu saya. Padahal Bagus tentu masih ingat tentang kesepakatan kelas kita terkait dengan pengumpulan tugas. Apa itu? Iya, Pak, mengumpulkan tugas tepat waktu. Terus bagaimana dengan tugas-tugas PAI Bagus yang belum dikumpulkan? Saya akan mengumpulkan secepatnya, Pak. Kemungkinan 1 minggu ke depan. Kalau misalkan Bagus ada kesulitan dalam mengerjakan tugas, menurut Bagus siapa yang bisa membantu Bagus? Saya akan bertanya ke Satria, Pak. Kemarin Satria nilainya bagus di minggu kemarin. Saya setuju dengan pendapat Bagus. Oleh karena itu, saya akan menghubungi Satria supaya bisa membantu Bagus terkait dengan tugas-tugas PAI jika Bagus ada kesulitan. Ya, Pak, terima kasih. Baik, Bagus. Terima kasih sudah bisa menyadari dan berkomitmen untuk memperbaiki tugas-tugas yang belum dikerjakan. Oleh karena itu, kira-kira kapan tugas bisa dikumpulkan? Saya akan mengumpulkan tugas 1 minggu ke depan, Pak. Saya hargai usaha kamu. Semoga dapat berjalan dengan lancar. Kalau ada masalah, silakan menghubungi saya. Dan semoga setelah ini Bagus bisa belajar dengan baik, bisa membagi waktu dengan baik, dan terakhir nanti bisa mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Ya, Pak, terima kasih. Setelah ini silakan kembali ke kelas untuk melanjutkan pelajaran. Oke, Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Prayuda Wiratama, asal kelas 11-7, asal sekolah SMA Negeri 1 Cikarang. Menurut saya, apa yang dilakukan Pak Makhrus Ali sangat bagus. Tutur kata beliau sangat ramah walaupun saya telah mengumpulkan tugas PAI. Dan apa yang dilakukan Pak Makhrus Ali tidak membuat hati saya tersinggung dan tidak menyakiti hati saya. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kesediaan waktunya, meluangkan waktunya untuk mengikuti destinasi ini. Untuk mewujudkan suatu harapan bukanlah hal yang mudah dan akan selalu ada hambatan di setiap prosesnya. Namun yakinlah bahwa dengan berkolaborasi dan bersungguh-sungguh serta konsisten semuanya akan dapat terwujud. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga kita semua bisa menjadikan siswa-siswi kita untuk menanamkan disiplin positif, budaya positif ini sehingga menumbuhkan semangat peserta didik kita dari dalam dirinya atau motivasi
internal. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.